Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita akan membicarakan salah satu term ya yang namanya seksual narcissism. Jadi gini guys ya, untuk memudahkan saya memberitahukan ini kepada kalian, ini kita punya dua manusia nih. Yang ini adalah NPD, gitu ya. Kita udah banyak bahas nih tentang NPD. Bagi yang baru pertama hadir, bisa cek video-video di channel ini tentang apa itu NPD, apa itu ciri-cirinya, dan semua hal yang berkaitan dengan NPD. Tetapi sekilas aja kita bisa bilang bahwa NPD ini kan adalah seseorang yang punya egonya tinggi, seseorang yang merasa bahwa dunia ini berputar untuk memenuhi keinginannya dia. Seseorang yang menggunakan cara-cara manipulatif, tidak segan-segan untuk memanfaatkan orang lain untuk mencapai keinginannya dia. Keinginan itu apa gitu ya? Ya segala sesuatu yang berkaitan dengan egonya dia, entah itu kekuasaan, entah itu harta, entah itu cinta, entah itu seksual juga. Seksual juga bisa. Apapun itu yang berkaitan dengan egonya si NPD, ya dia bersedia melakukan tindakan-tindakan manipulatif. Oke? Ini ya. Nah, sekarang ini ada satu orang lagi nih. Dia ini punya sifat-sifat seperti narsistik tersebut. Gitu ya, dalam arti dia bersedia memanfaatkan orang lain, cara-cara manipulatif untuk mendapatkan keinginan dia, tetapi hanya pada hal yang berhubungan dengan seksualitasnya dia. Gitu. Jadi, dia ini bisa saja di dalam kehidupan sehari-hari, dia tidak seperti seorang narsistik. Dia bisa saja toleran sama orang lain, dia tidak berusaha mendominasi orang lain, dia tidak berusaha menjadi yang paling, misalnya, tetapi dia bisa berubah menjadi seorang narsistik ketika hubungannya dengan kegiatan seksualnya dia. NPD itu kan personality disorder. Personality disorder itu artinya gangguan kepribadian. Jadi kita berbicara tentang kondisi kesehatan mental seseorang. Sedangkan seksual narcissism ini bukan gangguan mental atau gangguan kepribadian gitu ya. Dikatakan ini lebih cocok dikatakan sebagai sifat lah gitu ya, sifat atau tabiat atau mungkin orientasi. Jadi kalau kita misalnya mau mengatakan mendefinisikan ulang, seksual narcissism itu adalah kondisi di mana seseorang punya orientasi seksual yang berlebihan dan dia menggunakan cara-cara seperti yang dilakukan seorang narsistik untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dia. Oke ya, mudah-mudahan teman-teman paham sampai kali ini. Nah oke, mungkin ada pertanyaan gini, Abang, bukankah semua orang itu kepingin seks gitu ya, misalnya gitu ya, punya keinginan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dia. Itu benar gitu ya, karena kita ini kan makhluk biologis gitu ya, jadi wajar bahwa kita punya keinginan untuk memenuhi kebutuhan seksual kita. Kita juga punya keinginan misalnya pingin punya kehidupan seksual yang berkualitas gitu ya. Itu tidak menjadikan kita sebagai seorang seksual narsisism. Nah, perbedaannya antara seorang seksual narsisism dengan orang normal adalah kita akan melihat itu dari kacamata kita sebagai orang timur ya guys ya. Jadi, sebenarnya sebagai manusia gitu ya, kita tuh kan sebenarnya tidak bisa melakukan seks dengan begitu saja sebenarnya dengan semua orang kan sebenarnya. Artinya apa? Ketika kita ingin berhubungan seksual dengan seseorang gitu ya, harus ada sebenarnya ikatan emosional dulu kan. Kita menjalin hubungan dengan seseorang, punya kegiatan emosional, dan kemudian seks itu sebenarnya kan adalah pelengkap lah sebenarnya. Dalam kita ada timur kan seksual itu kan sebenarnya dilakukan setelah kita menikah kan seharusnya. Sebelum itu kan ada kebutuhan emosional, ada kelekatan emosional lah ibaratnya begitu. Nah, orang dengan seksual narsisism ini kebutuhan akan seksualnya itu jomplang dengan kebutuhan emosionalnya gitu loh. Jadi ketika dia menjalin hubungan, yang menjadi prioritas bagi dia itu adalah hubungan seksual. Gitu loh. Ini mungkin teman-teman bisa lihat lah ya. Saya yakin teman-teman pernah lihat orang-orang begini gitu ya. Yang kita bilang ya sering berganti-ganti pasangan, dia nggak merasa hubungan emosional itu sesuatu yang penting gitu ya. Bagi dia yang terpenting itu seks gitu ya. Dan ketika dia udah dapat seks, dia bisa berpindah-pindah pasangan. Nah sekarang, apa yang jadi ciri-ciri dari seorang seksual narsisism? Sebenarnya kita bisa melihat itu kan dari ciri-ciri seorang narsistik, tetapi hubungannya dengan seksualitas, gitu ya. Misalnya, yang pertama adalah
ketika seorang dengan seksual narsisisme ini ketika dia pingin gitu ya melakukan hubungan seksual terhadap dengan pasangannya misalnya, dia maunya harus dapat gitu. Sama seperti seorang narsistik yang apa yang dia mau dia harus dapat. Seorang dengan seksual narsistik itu kalau dia mau seks misalnya, dia harus dapat gitu. Dia nggak peduli pasangannya dalam keadaan apapun gitu ya. Kalau dia mau, dia pikirannya harus dapat gitu. Ya, itu satu gitu. Kedua, misalnya ketika narsistik biasa NPD gitu misalnya, dia memberikan hadiah gitu kan, dengan untuk mendapatkan apa yang dia mau sebenarnya, seorang seksual narsistik juga begitu. Dia bisa memberikan hadiah, dia bisa memberikan komplimen dengan tujuan ya untuk mendapatkan seks gitu. Ketiga adalah seorang seksual narsistik itu cenderung hanya peduli kepada kebutuhan seksualnya dia. Dia nggak peduli apakah pasangan dia mendapatkan kebutuhan seksualnya apa enggak. Gitu ya. Jadi intinya bagi dia, selama saya udah dapetin yang saya mau, fokus dia dalam hubungan seksual itu hanyalah yang dia mau dapat. Dia nggak peduli pasangannya itu misalnya ingin dimanja atau ingin mendapatkan kepuasan seksual juga apa enggak. Selama dia udah dapetin apa yang dia mau, ya dia nggak peduli. Gitu ya. Yang keempat adalah, kita udah tahu nih NPD itu memanipulasi orang lain untuk mendapatkan keinginan dia. Seksual narsistik memanipulasi juga orang yang dia incer, korban yang dia incer untuk mendapatkan apa yang dia mau dari kebutuhan seksualnya dia, gitu ya. Dan dia nggak merasa bersalah apapun setelah memanipulasi mereka, gitu loh. Jadi nggak ada perasaan bersalah, tidak ada merasa misalnya tidak mau melakukan lagi gitu ya. Dia merasa itu sah-sah saja untuk dilakukan selama dia bisa memenuhi kebutuhan seksualnya dia. Yang kelima adalah, ini mungkin sedikit sensitif, tapi ya mungkin sedikit lucu juga gitu ya. Seorang seksual narsistik itu biasanya, dia tuh butuh pengakuan gitu. Butuh pengakuan akan kehebatan seksualnya dia. Dan dia juga selalu biasanya menganggap bahwa, ya dia punya kemampuan seks itu luar biasa gitu. Ini mungkin kalau kita lihat di kehidupan nyata, mungkin teman-teman pernah lihat kali ya, orang-orang yang selalu cerita sama orang bahwa, wah saya tuh pernah sama kayak gini, saya pernah kayak gini nih sama si ini, saya pernah kayak gini, membanggakan kehidupan seksualnya ke orang-orang. Dimana kita merasa itu harusnya nggak boleh diumbar dong gitu ya. Tetapi orang dengan seksual narsis itu dia melakukan itu ke orang-orang karena dia butuh pengakuan gitu ya. Dan yang terakhir, misalnya sama lah dengan seorang narsistik ya, ketika misalnya dia nggak dapet yang dia mau, dia akan merasa marah gitu ya. Jadi kalau misalnya ketika dia nggak dapat, dia mau seks tapi nggak dapat dari pasangannya, atau mungkin nggak berkeluarga juga lah ya. Misalnya memang dengan pasangannya belum nikah gitu, misalnya dia mau gitu ya melakukan seks dan pasangannya menetapkan pasangan nggak mau gitu ya, dia akan merasa kecewa gitu. Padahal kalau misalnya kita orang normal kan kita seharusnya menghormati pasangan kita gitu ya. Oke. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah, Abang kalau misalnya saya bertemu dengan seorang yang kira-kira dia adalah seksual narsisme, apa yang bisa saya lakukan gitu ya. Tentu ini sudah berkaitan dengan norma-norma yang sebenarnya sudah ada guys gitu ya di masyarakat kita lah. Pertama, kalau kalian misalnya memang belum menjalin hubungan, ya paling bagus memang menjauh gitu ya. Ketika kalian misalnya lihat seseorang yang kira-kira memang kita tahu track recordnya dan kira-kira dia memang mengarah ke seorang seksual narsisme gitu ya. Misalnya memang ya udah sangat terkenal, misalnya bergonta-ganti pasangan dan ada kisah-kisah buruk di belakang di situ. Hal terbaik adalah ya jangan berhubungan dengan orang seperti itu gitu ya. Yang kedua adalah mungkin juga misalnya kalian ngerasa bahwa udah jadi pasangan dan kalian ngerasa ini seksual narsisme apa bukan gitu. Apa yang bisa saya lakukan? Ingat bahwa hal terbaik untuk hal kayak gini adalah kalian harus bisa netapin batasan gitu ya. Itu sebenarnya sudah ada juga kan di norma-norma kita, misalnya menetapkan batasan bahwa tidak akan melakukan hubungan seksual sebelum menikah, misalnya kayak gitu. Atau misalnya sentuhan fisik, sejauh mana sentuhan fisik boleh dilakukan. Kalau dia bisa menghormati boundaries itu, berarti hubungannya masih bisa dilanjutkan. Tapi kalau dia tidak bisa menghormati boundaries itu, berarti hubungan itu memang sudah harus di-cut gitu ya, sudah harus diakhiri misalnya. Nah, untuk kalian yang sudah menikah, sebenarnya keadaannya juga sama kan gitu ya, bahwa kalau seksual narsisme itu tidak diberikan batasan yang jelas gitu misalnya, kalian juga pasti makan hati dong gitu ya. Pasti kalian sendiri merasa lelah mental kan, misalnya bahwa dia maunya selalu dapat seks ketika dia mau gitu ya. Kalian tentu harus bisa menetapkan batasan juga gitu ya, bahwa misalnya kalau saya memang nggak sanggup, saya merasa lelah, apa yang saya bisa, ada yang saya harus saya kerjakan, kamu harus menghormati keputusan saya untuk tidak
mau berhubungan, misalnya satu. Atau kedua misalnya, ya untuk orientasi seksual yang misalnya aneh dan tidak berkenan di hati kalian, ya kalian harus bisa menetapkan batasan, menolak gitu loh, mengatakan bahwa saya nggak mau kalau yang begini gitu misalnya. Harusnya seorang pasangan yang sehat itu kan dia yang bisa menghormati boundaries yang ditetapkan pasangannya kan, dalam arti menghormati apa yang menjadi prinsip dari pasangannya gitu ya. Dan yang terakhir misalnya gini guys ya, tadi saya ada bilang bahwa seksual narsisisme kan ini lebih ke sifat kan sebenarnya. Kalau kita bicara tentang sifat itu kan sebenarnya bisa diperbaiki. Kita nggak bilang menyembuhkan ya, karena saya kalau kita bilang sifat marah bisa disembuhkan nggak, itu kan konteksnya sudah berbeda. Tapi bisa dikurangin nggak, bisa dikendalikan nggak. Nah, seksual narsisisme ini kita bisa sebenarnya mengendalikan ini gitu loh ya. Tetapi yang kalian harus ingat sebagai pasangan adalah merubah sifat itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya sifat tersebut, bukan kita. Jadi yang kita bisa lakukan adalah berusaha membantu dia, berubah sifat dia. Caranya banyak lah, dengan terapi gitu ya, dengan conversation, selalu mengingatkan ajaran agama misalnya, dan lain-lain lah. Nah, sebagai penutup, apakah seksual narsisisme ini berbahaya nggak? Menurut saya sih berbahaya gitu ya, karena dalam perjalanan hidup saya melihat saya pernah ketemu dengan beberapa gitu ya. Ya korban-korbannya itu saya sih melihatnya nyesek gitu ya. Maksudnya mati, ya kita mungkin nyebutnya penjahat kelamin kali ya gitu ya. Dan bagi saya itu berbahaya gitu loh. Jadi makanya saya bikin juga lah video ini gitu ya. Untuk pencerahan juga buat teman-teman semua. Untuk juga bisa berjaga-jaga akan hal ini gitu ya. Itu aja video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.